Bram Juri datang lagi nih. Kalau misalnya tahun lalu, kalau kalian masih ingat tuh, kita jalan ke Palembang sama pakai mobil listrik. Sekarang tahun ini kita juga bakal pakai mobil listrik, tapi temanya beda, challenge juga beda. Ini bakal lebih menantang. Kita bakal mencari SPKLU. Yoi, orang bilang banyak semakin banyak mobil listrik, SPKLU semakin banyak. Bener nggak sih banyak? Apalagi ketika dipakai real dalam kondisi kita mau mudik nih. Nah, gue bakal ngitungin ada berapa sih SPKLU sepanjang perjalanan nanti. Dan menariknya adalah kita bakal ngisi full baterainya. Itu nanti kita pakai sampai mati. Nah, matinya di mana gue nggak tahu. Jarak tempuhnya sendiri untuk mobil ini BYD atau Tri itu sekitar 480 km. Berarti perkiraannya ini mobil bakal kehabisan baterai di daerah-daerah Tegal atau Semarang kali ya. Nah, sampai situ tuh ada berapa SPKLU, ntar kita bakal cari tahu seperti apa dan bakal gue infoin ke kalian semua. Untuk tahu keseruannya kayak gimana, tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Jadi gue ceritain dari awal ya, kita berangkat tuh dari Pancoran. Itu kondisi pastinya udah 100%. Terus nggak lupa si odometer juga di reset, jadi kita ketahuan jaraknya itu berapa. Nah, memang tujuannya selain buat ngabisin baterai, kita juga untuk nyari SPKLU. Segampang apa sih ketika kita emang kehabisan baterai di jalan tol terutama ya, dan kondisinya juga kondisi jalur mudik kayak gitu-gitu. Di kilometer 57 itu titik poin pertama, sebenarnya itu sama sekali nggak ada masalah karena baterai juga masih penuh kan. Nah, ini checkpoint pertama kita. Kenapa dipilih? Karena kilometer 57 itu jadi tempat yang paling strategis dan paling banyak dikunjungi nanti selama mudik. Nah, paling PR-nya adalah karena ini space-nya ternyata cuma segini ya, jadi cuma muat 2 mobil. Memang enaknya kita bisa langsung dapat parkiran, jadi nggak harus rebutan sama mobil-mobil lain. Tapi memang kalau misalnya ada mobil lain atau mobil listrik lain lagi ngecas ya harus antri dulu. Emang harapannya sih ini jadi lebih banyak gitu, sampai ke sana itu bakal lebih oke lagi sih. Tapi ya kondisinya ini cukup proper, cukup bersih, bagus menurut gue. Dan ini juga ininya kita lihat ya, dia udah pakai yang fast charging 200 kWh, jadi pasti bakal cepet. Tapi tetap harus dilihat dulu. Pertama, mobil listrik kalian itu udah support DC atau enggak. Terus yang kedua, dia juga punya fitur fast charging apa kagak di mobilnya. Kalau misalnya punya, udah kelar. Lo ditinggal makan sekitar sejaman aja udah langsung bisa penuh karena ini cepet banget. Nah, kira-kira kayak gitu lah. Kita cari lagi nanti ke yang selanjutnya ya gitu ya. Nah, untuk jaraknya sendiri tadi kita dari kantor di Pancoran sampai di sini tuh 61 km kan, tadi udah sempat kita riset dulu ya. 61 km. Baterai yang tersedia itu masih ada 81%. Jadi tadi sekitar 19% ya dari sana ke sini. Di jalan tol memang pasti agak boros karena si power yang digunain tuh jauh lebih banyak gitu ketimbang di jalan raya yang cuma 2-5%. Jadi kalau di jalan tol tadi gue lihat bisa sekitar 20-50% power yang dipakai untuk ngejalanin mobil ini gitu. Tapi ini cukup lumayan inilah. Terus mode berkendara juga tadi gue ganti-ganti antara normal sama sport ya. Kalau eco ya agak inilah nanti aja kalau misalnya udah macet atau apa. Nah, kira-kira kayak gitulah impresi 50 km pertama kali ya. Kita lanjut sampai baterainya mati. Nah, lanjut lagi jalan. Itu kita berhenti di kilometer berapa? 101 ya, 101 itu juga sama. Kita belum ngecas. Maksudnya ini pasti nggak bakal dicas sampai mati. Mobil yang satu lagi belum dicas. Itu juga untuk ngelihat kondisi SPKLU itu kayak gimana, dan sama kondisinya semua tuh hampir sama. Jadi dari desain parkirannya segala macam itu memang sebenarnya cukup nyaman lah karena parkirannya juga lega dan terpisah dari mobil-mobil konvensional lainnya. Nah, sekarang di rest area Cipali 101, kilometer 101 nih. Kita cari sini ada nggak ya? Kalau di aplikasi sih ada, kita cari mana SPKLU-nya nih. Ini juga salah satu rest area yang lumayan gede. Dan pastinya juga rame nih kalau misalnya lagi musim mudik. Nah, itu tuh ada tuh, tapi masih digituin ya. Kita lihat. Coba kita lihat, turun dulu. Nah, ketemu nih, tapi ini belum jadi nih. Harusnya
kalau pas lebaran udah jadi ya. Ini masih diplastikin nih coy. Oh, tapi ini pasti yang Cademo sama CCS nih, yang DC sama yang Cademo nih. Ini ultra fast charging juga nih. Ini juga, nah ini udah ada soketnya. Nah, ini buat yang ultra fast charging nih, jadi bisa cepet. Belum jadi ya. Delta ininya, terus itu ada barcode-nya. Ini harusnya kalau udah jelang-jelang lebaran, mudah-mudahan udah selesai, jadi bisa dipakai lah. Yuk, kita cari lagi, karena di seberang tuh sebenarnya ada, tapi itu kan untuk buat arus balik ya. Kita cari lagi SPKLU-nya, ada di mana lagi? Nah, lanjut lagi di kilometer 130 ya. Itu juga kita sempat berhenti untuk melihat SPKLU itu kayak gimana. Nah, kebetulan juga pas di sana tuh ada tim dari PLN setempat ya, orang lokalnya kan yang ada standby di sana. Jadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol, nanya-nanya soal SPKLU kayak gimana, bakal ditambah apa enggak. Mereka bilang memang pasti bakal ditambah terus gitu, makin banyak nantinya. Oke, mencari SPKLU ini sekarang dapat lagi nih di kilometer 130 ya, Alas Cipali. Nah, kebetulan juga ada abang-abang PLN nih. Jadi kita bisa tanya-tanya langsung kayak gimana. Bang, udah punya pacar, Bang? Alhamdulillah, udah punya anak 1. Ini emang ngepost di sini tuh dari cabang mana, Bang? Kami dari PLN WLP Haruglis, memang yang wilayah sini ya. Kebetulan kami alhamdulillah di WLP Haruglis ada SPKLU di rest area 130A dan 130B. Oh, seberang-seberangan ada ya? Ya, betul, karena posisi kami memang standby untuk hari ini. Karena pertama ada tamu juga dari PLN Pusat, dan kedua ini lagi ngawas tambahan SPKLU yang baru. Jadi kami tambahan 2 lagi mesin 50 kW dan 22 kW. Jadi nanti pas lebaran udah bisa aktif berapa ini tuh, berapa? Berarti itu tambahan 2. Jadi totalnya kan 200 ya? Iya, betul 200. Itu yang 22, ini 50 dan 22 lagi nanti. Oh, jadi makin banyak ya, benar-benar. Emang kadang kendalanya kalau misalnya di rest area, ini kan cuma terbatas ya, paling cuma 2 gitu. Betul. Nah, kalau misalnya nanti penuh itu antriannya gimana, Mas? Nah, jadi dengan tambahan 2 engine tadi, yang spek utama tadi itu kami mengharapkan bisa nanti ada 3 space lagi. Ada 3 space. Jadi totalnya ada 5 nantinya. Nah, kalau misalnya selama mudik ada arahan nggak, Mas? Jadi tadi misalnya ini udah penuh semua, tapi masih ada yang mau ngecas. Nah, itu diarahin misalnya di tempat parkirnya punya khusus atau gimana gitu, atau bebas aja? Kalau untuk ngarahinnya, kalau posisinya memang baterainya masih bisa, kebetulan yang terdekat dari 130A ini ada di 166. 166? Iya, yang terdekat di sana. Jadi bisa nanti dipakai di sana juga, karena memang sebelumnya masih belum ada, dan saat ini lagi konstruksi juga, lagi pemasangan juga yang baru persis sama. Jadi untuk mudik ini pasti benar-benar udah jalan, udah bisa gitu. Oke, mantap. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir ya kalau misalnya lewat Trans Jawa, aman. Apalagi ini cepet banget. Iya, ini pas cari 200 AWH. Siap. Oke, thank you, Mas. Siap. Jalan lagi. Siap. Lagi hunting SPKLU nih, seberapa banyak. Sukses terus, semoga lancar ya. Oke. Oke, sekarang nih udah di kilometer 207 tol Palimanan Kanci ya, di rest areanya. Nah, kondisinya sekarang itu udah tinggal 13%. Tadi memang kita beneran pakai apa adanya gitu ya. Kadang ngebut, kadang pelan, jadi nggak main irit-iritan. Itu jarak di trip meternya 212,7 km, sisanya 13% lagi baterai. Ini bisa dipakai jalan sekitar 38 km lagi ke depan, baru dia mati. Nah, tapi katanya BD itu pernah bilang kalau di 0% pun ini mobil masih bisa jalan. Entah berapa kilonya, nanti kita bakal cobain lagi juga ya. Jadi kondisinya kayak gitu, kira-kira kita udah menempuh jarak 212 km, baterainya sisa 13% dan range sampai baterainya benar-benar habis itu di 38 km ke depan. Makin menegangkan, kita benar-benar mencari SPKLU nih setelah mobil ini mati. Atau ini kan dia standarnya kalau menurut pengetesan WLTPA atau apa itu namanya istilahnya, itu sekitar 430. Tapi itu kan di atas kertas. Dalam kondisi real di lapangan,
kita tuh ternyata paling jauh itu 251 km. Itu baterainya bener-bener nol. Kasih napas dulu, karena di sini semuanya bermula, ya kan? Ya, 0% saudara. 0% berarti klaim BYD bener ya. 0% pun mobil pasti bisa tetap berjalan nih. Gokil tuh. Sadis 0% ya. Detik-detik menegangkan. Gue jujur belum pernah tahu sih gimana pas mobil listrik itu habis baterainya sama sekali gitu. Kalau misalnya mobil bensin kan dia nyendet-nyendet dulu gitu ya, kayak ada tenaga, nggak ada tenaga, sampai akhirnya udah glosor aja. Nah ini gue belum tahu, tapi sebentar lagi kita bakal tahu nih. Di sini masih ada range 1 kilo, walaupun udah 0%, jadi masih tetap bisa jalan ini ya, walaupun 0%. Gokil. Bener mati nih, gloyor. Aduh. Tetap gloyor ya, sama kayak mobil bensin, tapi memang nggak ada tenaganya gitu, jadinya digas-gas juga ngelos. Lihat, akhirnya, Kita keluar. Lo. Yuk. Ayo. Yeay, 0% sampai mati. Gokil. Akhirnya kesampaian juga ya gua nyobain mobil listrik sampai baterainya bener-bener habis. Deg-degannya, gila tadi. Pas udah 5% itu tuh, udah pasrah ya dah. Ternyata bisa diselamatkan. Terus sekarang gimana nih? Ya, Mana SPKLU-nya? nah, Men, mana? Gimana dong? ya rencana tadi. Aduh. Kita cari exit. Banyak ngomong, udah tenang. Kita udah punya cara kalau misalnya kehabisan baterai mobil listrik. Gimana Ntar tuh? gue kasih tahu. Gimana? Ternyata ketika udah 0% ini mobil belum mati. Dia masih tetap bisa jalan. Normal lah, pokoknya nggak ada masalah sama sekali. Ini mirip kayak di mobil bensin gitu ya. Dia punya tangki cadangan. Nah mungkin ini juga dia tetap nyimpen listrik cadangan. Itu kita bisa jalan sekitar 5-10 kilo kalau nggak salah tadi tuh. Dalam kondisi baterai 0% gitu. Sampai akhirnya mobil benar-benar mati dan bas. Itu pun gue juga masih coba untuk tenang, santai. Kenapa? Karena ada fitur V2L, Vehicle to Load itu kan. Hampir di semua mobil listrik tuh ada. Udah lumayan lah, udah gerimis lah. Soalnya kalau kita nggak sekarang, makin lama lagi nanti. Ini kita pakai sistem V2L ya, Vehicle to Load. Jadi antar mobil listrik itu bisa saling mengecas. Atau sebenarnya buat piranti elektronik yang lain juga bisa. Kayak misalnya rice cooker atau apa segala macam. Nah ini kita mau coba dari mobil ke mobil. Salah satu faedahnya ketika ada di kondisi darurat kehabisan listrik. Ini kita coba ya. Jadi ada di sini ada dua kabel untuk yang BYD. Yang pertama kabel buat ngecasnya yang biasa yang kayak gini. Satu lagi kabel ini. Nah ini kabel V2L-nya. Ini yang berfungsi nanti buat nyolokinnya. Yuk. Nah, tadi setengah jam, 1 jam, cabut colok, tukar segala macam gitu-gitu. 1,5 jam berlalu, 2 jam berlalu, cabut colok. Akhirnya kita nyerah karena udah mulai malam juga dan hujan. Ternyata
gue nelpon nih kan ke orang BYD-nya. Ini kenapa kok nggak bisa kasih bukti-bukti foto segala macem? Permasalahannya ada. Jadi fitur virtual itu nggak bisa ketika mobil itu bener-bener nol. Karena dia dayanya tuh kecil, jadi nggak kuat ngangkat gitu bahasanya ya. Nggak kuat ngangkat. Kalaupun itu bisa dilakukan, itu harus ada alat khusus gitu kayak scanner untuk istilahnya mengoptimalkan bagian komputerized yang ada di mobil. Tapi itu cuma bisa dilakukan di dealer. Jadi akhirnya kita terdampar di pinggir jalan tol dengan kondisi hujan dan itu pasti bahaya banget ya karena di Cipali tahu sendiri ya itu tol yang panjang lurus gitu itu memang kita waspada banget, makanya mobil juga di jarak tertentu tuh kita kasih sen pointnya ya sebisa mungkin demi safety lah. Dan asiknya juga kita ngerasa nggak sendirian sih ya di situ karena cuman dalam beberapa menit aja tuh jasa marga ya yang patroli itu udah datang beberapa kali datang gitu. Awal-awal sekali datang, mereka nanya ada masalah apa, kita masih santai karena kan nungguin V2L. Ternyata nggak selesai juga, sampai lagi datang yang kedua, barulah di situ kita towing. Itu yang jadi dewa penyelamat ternyata, bukan fitur V2L. Gue cukup puas dengan kita bikin simulasi mudik kayak gini pakai mobil listrik. Paling permasalahannya adalah ketika SPKLU-nya itu penuh atau bermasalah. Nah harapannya memang ini masih tugas berat PLN banget gitu untuk menggencarkan, jangan cuma sekedar ada gitu di tiap rest area, ya yang penting ada, jangan sih kalau bisa emang tetap harus dibanyakin karena toh kedepannya potensi orang-orang untuk membeli mobil listrik juga gue yakin bakal makin banyak. Jadi itu yang harus diantisipasi, jangan sampai nantinya antreannya bahkan jadi lebih parah gitu ya. Udah gitu belum lagi yang orang-orang yang ngisi asal ngisi, dia nggak tahu AC atau DC segala macem, akhirnya dia nempatin slotnya orang, itu bakal banyak kejadian. Itu harusnya jadi concern PLN untuk mengedukasi kayak gitu ya dan memperbanyak jumlah SPKLU. So far kalau misalnya gue disuruh menilai dari 0 sampai 100 gitu ya kondisi infrastruktur untuk mobil listrik di Indonesia, khususnya untuk di rute-rute mudik, ya masih bisa gue bilang 45% lah. Jadi masih ada PR yang sangat banyak buat PLN untuk memperkuat dan memperluas ekosistem dari mobil listrik. Kira-kira kayak gitulah. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen kayak tadi seputaran fiturnya atau kok nggak bisa ngecas apa segala macam, sampaikan aja di kolom komentar. Nanti gue coba jawab. Oke, sudah lelah. Kita ada di antah berantah tadi mana, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Udah peace aja deh. Sampai jumpa di video selanjutnya.